membaca bismillah. Maka ingat, ketika ada lafaz tasmiyah itu berbeda dengan basmalah. Ya, berbeda dengan basmalah. Kalau basmalah itu adalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu basmalah. Ya, tapi kalau tasmiyah itu hanya mengucapkan apa? Bismillah saja. Hanya mengucapkan bismillah saja. Dan ini yang kita baca ketika kita ingin makan. Ya, banyak orang apa? Kalau udah mau makan bismillahirrahmanirrahim, padahal apanya apa? Cuma tasmiyah saja. Ya, hanya bismillah saja. Maka ini salah kaprah ya. Maka ini salah kaprah. Ingin ketika misal kita ingin menyembelih, maka di situ juga hanya apa? Menyebut apa? Tasmiyah saja, bismillah saja. Jadi ketika ini dianjurkan ketika seorang ingin berwudu, maka dia dianjurkan untuk mengucapkan tasmiyah. Ya, maka yang kita perlu pahami sekali lagi bahwa tasmiyah itu adalah ucapan bismillah. Ya, ucapan bismillah. Jadi ucapan tasmiyah ini dilakukan di awal. Ya, dilakukan di awal sebelum memulai wudu. Ya, sebelum memulai berwudu. Dan dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wudu bagi seseorang yang tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala pada wudunya tersebut. Ya. Jadi hadis ini sebagaimana yang disebutkan ya di dalam catatan kaki, yang dikeluarkan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Hakim dan yang selainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dihasankan oleh sejumlah para ulama, di antaranya Ibnu Salah, Ibnu Katsir dan juga Al-Iraqi, dan dikuatkan pula oleh Al-Imam Al-Munziri dan juga Ibnu Hajar, dan dikatakan ya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, maka ikhwana barakallahu fikum, sejatinya perlu kita pahami dan kita ketahui bahwasanya hadis ini diperselisihkan keabsahannya oleh sejumlah ulama. Ya, diperselisihkan tentang keabsahannya, dan diantara yang melemahkan hadis ini adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, diantara yang melemahkan hadis ini adalah Al-Imam Ahmad sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Tapi secara umum ulama sepakat bahwa mengucapkan bismillah ketika ingin berwudu ini sangat dianjurkan. Ini sangat dianjurkan. Bahkan sebagian mereka, para ulama, mereka ada yang mengatakan bahwasanya mengucapkan bismillah sebelum berwudu itu adalah syarat. Itu adalah syarat. Syarat sah berwudu. Artinya apa? Kalau orang nggak baca bismillah, batal wudunya. Ya, sebagian para ulama. Maka makna hadis ini disebutkan tadi, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, maka tidak sah wudunya seseorang yang tidak mengucapkan tasmiyah. Maka sebagian mereka mengatakan ini syarat. Ya, ini syarat. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwasanya tasmiyah itu adalah wajib. Hukumnya wajib. Sebagian yang lain, ya, pendapat yang ketiga bahwa tasmiyah itu hanya sebatas sunnah saja. Itu hanya sebatas sunnah saja di dalam berwudu. Dan wallahu a'lam bishawab, inilah yang kita cenderung untuk memilihnya, sebagaimana di sini juga penulis memasukkan tasmiyah ini di dalam sunnah-sunnah di dalam berwudu. Ya, bahwasanya at-tasmiyah ya di dalam berwudu itu hukumnya sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya ya bahwasanya di sana hadis ya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di mana hadis yang panjang disebutkan di sana sifat-sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak disebutkan apa? Mengucapkan tasmiyah. Ya, tidak disebutkan mengucapkan tasmiyah. Maka dengan demikian dapat kita pahami bahwasanya tasmiyah hukumnya hanya sebatas sunnah saja. Hukumnya hanya sebatas sunnah di dalam berwudu. Dan sebagaimana pendapat ini pula ya disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, pendapat yang menyatakan hukum membaca bismillah saat wudu itu adalah sunnah, itulah yang lebih kuat insyaallah, kata beliau. Itulah yang lebih kuat insyaallah. Namun ya ingat, sunnahnya di sini sangat ditekankan, sunnah muakkad.
Sunnahnya itu nggak sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Jangan sampai ditinggalkan dengan sengaja. Ya, jangan sampai ditinggalkan dengan sengaja. Wallahu a'lam. Ya, ini yang pertama dari sunnah berwudu, yaitu apa? Mengucapkan apa? At-tasmiyah, mengucapkan bismillah. Ya. Kemudian yang kedua yaitu as-siwaku. Ya. Sunnah yang kedua yaitu as-siwak. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laula an nasyqa ala ummati la amartuhum bisyiwaki ma'a kulli wudu'in. Ya. Kemudian sunnah yang kedua dari berwudu adalah as-siwak, yaitu menggunakan siwak. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa, kalaulah ya sekiranya aku tidak khawatir memberatkan kepada umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Tapi ini tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau hanya sangat ingin ya untuk memerintahkan umatnya untuk bersiwak ketika hendak berwudu, dan ini menunjukkan bahwa siwak ketika hendak berwudu itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat dianjurkan bersiwak. Ya, sangat dianjurkan bersiwak ketika seseorang itu berwudu. Nah, kemudian yang ketiga, di antara sunnah berwudu mula yaitu ghuslul kaffaini thalathan fi awalil wudu. Ya. Kemudian sunnah yang ketiga yaitu mencuci dua telapak tangan sebanyak 3 kali di awal berwudu. Ya, mencuci apa? Dua telapak tangan sebanyak 3 kali di awal berwudu. Dalilnya mana? Dalilnya adalah kata mereka li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Karena di sana ada perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci telapak tangan beliau 3 kali, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan juga hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, disebutkan di sana ya sebelum mencuci muka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan apa? Mencuci telapak tangannya sebanyak 3 kali. Ya, sebagaimana ya dari hadis Humran ya Maula Utsman, akhbarahu anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in fatawadda faghassala kaffaihi thalathan. Jadi ya Utsman radhiyallahu taala anhu beliau mencuci ya kedua telapak tangannya sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Kemudian sunnah yang keempat, ya sunnah yang keempat yaitu al-mubalaghatu fil madmadati wastansyaq li ghairi shaim. Ya. Yang keempat termasuk dari sunnah di dalam berwudu yaitu adalah bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur dan istinsyaq. Ya, bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur dan istinsyaq. Yang mana ya bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur dan istinsyaq ini dilakukan oleh orang yang tidak dalam keadaan berpuasa. Ya, ini dilakukan oleh orang yang dia dalam keadaan tidak berpuasa. Karena di dalam sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan famatmit wastanshir, ya berkumur-kumur kamu ya kemudian beristinsharlah, yaitu mengeluarkan air dari dalam hidung. Dan juga berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa balik fil istinsyar illa an taquma shaiman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersungguh-sungguhlah ya di dalam beristinsyak kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Maka kalau kita dalam keadaan berpuasa dilarang kita berdalam-dalam memasukkan air ke dalam hidung ketika antum berpuasa. Ini dalam rangka apa? Antisipasi supaya apa? Airnya kada masuk ke dalam hidung. Nah, ini kena istinsyak kena ya 3, 2 keluar nang sebutingnya masuk ke dalam. Nah, ini bahaya kan? Jadi di sini
Sangat berbahaya saya. Ini bentuk apa? Penjagaan. Apalagi kalau dilakukan dengan sengaja, maka akan membatalkan puasa seseorang, ya, akan membatalkan puasanya. Ditambah lagi di sana pula ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyastansik bimin khairihi salatan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinsyak sebanyak 3 kali. Dan ingat, ini dilakukan dengan sangat bersungguh-sungguh kecuali dalam keadaan berpuasa. Ya, ini yang keempat dari sunnah berwudu. Kemudian yang kelima, di antara sunnah berwudu yaitu ad-dalku wa takhlilul lihiyatu al-kashifatu bil ma'i hatta yadkhul al-ma' fi dakhiliha. Ya. Kemudian yang kelima kata penulis yaitu menekan, ya, atau seperti mengurut bagian anggota wudu, kemudian menyela-nyela jenggot yang lebat dengan air sampai air itu masuk ke dalam jenggot, dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ada